Oke, kita lanjut lagi ya. Pada permukaan 0 di halaman 285 tadi, itu ketika X sama dengan X0, substansi 01 kontak dengan fluida di suhu ambien. Nah, hukum pendinginan Newton di sini akan berperan, akan digunakan, yaitu Qn sama dengan Hn dikurang T L surface di sini ya, dan Tb itu bulk fluida. Nah, ini yang tadi masih sama gambarnya ya, karena ada beberapa catatan saja dan kurang lebih sama. Saya skip lagi. Sehingga ketika kita menambahkan kelima persamaan tadi, ya ceritanya, yang kelima persamaan tadi itu yang ini, ya kelima persamaan tadi yang ini ceritanya. Sehingga ketika digabungkan Ta min Tb, itu seperti ini dengan posisi 0 di luar. Karena ini Ta sampai Tb, lalu ini kan seperti sigma ya ceritanya, makanya Xz dikurang Xz min 1 dibagi Kz min 1 J, sorry ya. Nah, terkadang juga hasil ini tuh ditulis ulang ya, bentuknya yang mengingatkan hukum Newton pendinginan, yang bisa saja bentuknya heat flux Q0 ataupun heat flow dalam bentuk Q besar 0. Nah, jadi bedanya kalau di sini ada luas. Nah, U-nya di sini adalah koefisien transfer panas yang secara keseluruhan. Beda ya dengan koefisien transfer panas yang tadi, yang H0 itu beda, bukan yang itu. Kalau yang U ini dia adalah yang overall heat transfer coefficient. Nah, ini diberikan lalu dengan mengikuti formula pada umumnya ya untuk penawaran resistan seperti ini. Ini mirip dengan yang ada, kalau ini lebih kepada perpindahan panas. Nanti perpindahan panas itu pada seperti saline tube, ya double pipe dan kawan-kawan. Nah, di sini kita dapat mengeneralisir ya. Kita telah mengeneralize ya formula ke sistem dengan n plat dengan sejumlah plat ya, banyak di sini platnya, plat material. Nah, persamaan 10.3/15 sampai 16 itu berguna untuk perhitungan laju transfer panas melalui dari dinding komposit yang memisahkan dua aliran fluida, di mana ketika koefisien transfer panas dan konduksivitas panas diketahui. Nah, estimasi dari koefisien transfer panas itu diskusikan di chapter 14. Nah, dari perkembangan di atas ya, ceritanya itu dapat diasumsikan secara diam-diam ya bahwa plat padatan itu continue ya gerakannya, kesannya itu bergerak continue tanpa adanya intervensi airspace. Nah, jika permukaan padatan itu hanya menyentuh sama lain hanya di beberapa titik. Jadi resistan terhadap heat transfer itu dapat ditingkatkan ya secara signifikan. Ini ada sampel di mana perkembangan formula untuk koefisien transfer panas secara overall atau U untuk dari dinding pipa silinder komposit itu akan ditunjukkan 10.32 gambarnya. Solusinya adalah energi balance pada shell. Pada shell itu, ini shell yang di luar, ini yang bagian dalam. Jadi ini T yang bagian dalamnya, dia di sini TA, ini T0, ini T1, ini incrementnya T2, ini T3. Posisi dari sini ke sini R0, posisi ke sini R1, ini R2, ini R3. Dari TA hingga TB ada di luar sini. Oke, lanjut. Sehingga sini kalau dia pada shell 2PRL delta R. Ya ceritanya. Sama seperti itu in out ya ceritanya, tidak ada yang dibangkitkan ya, tinggal dibalikkan saja karena posisinya ini sama dengan 0 seperti yang tadi, jadi dia nanti akan membentuk limit fungsi, sehingga ini kalau kita bagi dengan 2PL delta R hasilnya itu jadinya sini QR posisi R plus delta R seperti ini ya ceritanya. Tinggal dibalik ya cerita. Ini dibalik dulu, sorry ya, ini belum dibalik. Kalau dibalik baru bentuknya limit. Sehingga dapatnya DRQR DR. Jadi kalau dikalikan sini jadi DRQR sama dengan 0 ceritanya, yang ini nih. Sama dengan 0. Ketika mengintegralkan ini kan tidak
tidak ada diferensial belakangnya apa gitu ya untuk diintegralkan, sehingga hasilnya hanyalah RQR. 0 dr itu kan 0, ketika diintegralkan ya konstanta ya. Nah, karena posisinya pada saat itu 0, jadi R0 kali Q0 sama dengan C. Oke, itu pada plat, jadi nanti kalau hukum Fourier-nya adalah Q sama dengan min K dt per dx. Kalau pada cylindrical ya ceritanya, posisinya dia modifikasi di sini ada R0, di sini posisinya adalah R ceritanya, sehingga R ini akan dipindahkan ke sini jadi 1/R dan dr-nya ke sini jadi min K dt. Kalau diintegralkan, jadi kalau 1/R kan jadinya ln ya, ln. Kalau jadi ln ya sudah, di sini nanti ln R akhir dikurang ln R awal. Nah, kalau yang di sini min K T akhir kurang T awal, sehingga nanti dapatnya yang seperti ini. Nah, karena ini negatif, jadinya awalnya T akhir kurang T awal. Kalau negatif jadi T awal kurang T akhir. Lanjut, ini gambar yang tadi ya, ceritanya, jadi nggak terlalu dibahas karena tadi sudah. Jika kita mengasumsikan bahwa konduktivitas termal pada tiga area anular itu konstan, maka masing-masing dari ketiga persamaan tersebut dapat diintegrasikan menjadi sebuah area ya. Nah, ini jadinya ini masih sama dengan yang tadi ya, bentuk yang di sini R0 Q0. Jadi ln R akhirnya kan ini region 01 ya, atau 10 ya, sama saja. R1 per R0 K01 ininya sini ya, dibalik. Ini hanya penjabaran dari sini. Lalu kita pakai hukum Newton pendinginan seperti ini. Qn sama dengan Hn TLS min Tb. Nah, saat surface-nya 0, Q0 sama dengan H0 TA min T0. Itu udah dikasih tahu ya, karena kan posisinya kan surface-nya di 0 ini ya. Nah, ini TA min T0, jadi ini posisinya kan dibalik ya, karena T awal kurang T akhir untuk menghilangkan negatif di min K. Oke, di sini. Lalu yang pada surface 3 ceritanya ya, Q0 R0 per R3. Pada surface 3 ya, itu Q3 sama dengan H3 T3 min Tb. Jadinya H3 min Tb ini posisinya ya, yang di area 3. Nah, Q3 itu jabarannya sebenarnya adalah Q0 kali R0. Q0 R0 dibagi R3 sama dengan H3 T3 min Tb. Mengapa demikian? Lihat sendiri di sini yang posisi mana ya? Yang posisi awal itu loh, R0 Q0 di mana ya? Ada di atas. Aduh. Nanti tolong dicek lagi ya ke atas ya. Jadi berabe kalau ngecekin ke atas ya. Oh, yang ini nih. R0 Q0 posisinya ya. Oke, setelah itu dia dapat seperti ini. Ini persamaan yang di atas sini dimasukkan ke dalam sini, yang ini juga dimasukkan dalam sini, sehingga singkat kata menjadi seperti ini. Ya. Dan kita juga dapat mendefinisikan sebuah koefisien transfer panas secara overall yang pada permukaan inert, yaitu U0. Bentuknya seperti ini. Jadi U0 dikalikan, ini kan W kali H ya ceritanya, lalu ininya TA min TB. Ini ujung ke ujung ya ceritanya ya, karena dia mintanya overall. Kalau overall ya udah dari awal sampai akhir. Oke, ini catatannya ya, hanya subscribe-nya ya ceritanya. Jadi subscribe dari 0 pada U0 itu mengindikasikan koefisien transfer panas secara keseluruhan yang revertnya pada radius R0. Ya betul tadi kan. Jadinya karena dari awal sampai akhir. Nah, persamaan 10.3/31 dapat digunakan untuk menentukan laju panas yang hilang secara langsung bagi sistem yang dipertimbangkan pada poin 10.2. Oke, yang ini sorry. Ini skip ya, skip. Lanjut ke energi transport dengan energi transport electrical energy conversion in a wire. Pada diskusi energi balance shell pada poin 10.1 itu production
bentuk production itu dilibatkan. Nah, pada section ini kita mendiskusikan sumber panas ya pada media homogen. Nah, spesialnya di sini sumber panas itu dihasilkan dari pemanasan secara listrik ya. Pemanasannya itu menggunakan listrik yang kita terapkan pada sebuah kawat. Nah, 10.7 kita juga dapat mengambil ya atau menggunakan di sini ya sumber panasnya itu dengan media heterogen. Contohnya adalah production heat-nya atau produksi panasnya itu dari reaksi kimia pada granular bed. Dan 10.8 kita akan mendiskusikan produksi panas pada fluida viskos yang mengalir, di mana panas ini dihasilkan dari disipasi viskus. Jadi di sini tuh kayak kesannya ada reaktor fixed bed di sini, fixed bed. Fluidis bed ya ceritanya, jadi padatan yang dikontakkan dengan gas. Terus di section ini sistem dipelajari melibatkan produksi panas ya melalui atau dari konduksi kelistrikan ya, secara listrik ya atau kelistrikan ya, konduksi listrik ya. Tetapi sumber panas lainnya dapat ditreatment secara similar ya, secara serupa ya. Di permasalahan 10.B2 atau B3 dan B3 kita juga dapat mendapatkan profil temperatur pada elemen spherical dan juga cylindrical ya. Elemennya itu pada spherical dan cylindrical. Di sini elemennya, bahan bakarnya itu adalah nuklir yang dihasilkan ya dari pemanasan. Pemanasannya itu dihubungkan dengan reaksi nuklir tersebut. Nah, sistem pertama ya kita mempertimbangkan sebuah kawat listrik ya. Dia bentuknya circular, lalu dia punya cross section dengan radiusnya ada R besar, dan conductivity listriknya adalah KE di sini. 1 per ohm centimeter. Nah, melalui kawat ini arus listrik dengan densitas arus ya dengan current density ya adalah labelnya adalah I, yaitu ampere per centimeter kuadrat. Nah, transmisi dari arus listrik itu dia tidak bolak-balik ya, irreversible ya prosesnya, dan beberapa energi listrik dikonvert ya ke energi panas. Nah, laju dari produksi energi panas per satuan volume diberikan dalam persamaan ini. Nanti ini digunakan. Nah, kuantitas dari SE itu adalah sumber panas ya, karena karena adanya disipasi energi listrik. Nah, kita mengasumsikan di sini bahwa temperatur itu bangkit di dalam kawat, tapi tidak begitu besar, di mana ketergantungan temperatur itu baik dia panas ataupun konduktivitas listrik yang dibutuhkan itu dapat dipertimbangkan. Nah, sebagai hasilnya laju dari produksi energi persatuan volume SE yang labelnya SE adalah konstan. Permukaan dari wire itu di maintenance ketika suhunya T0. Nah, sekarang kita menunjukkan bagaimana menemukan distribusi temperatur secara radial dengan wire. Nah, di sini, jadi ini maksud dia ya. Ini inti yang di bab sini. Nah, untuk energi balance-nya kita bisa ambil sistem ya. Di sini dia shell cylindrical dengan ketebalan delta R kecil. Panjangnya L di sini. Jadi ada yang panas masuk, panas keluar, dan panas yang dihasilkan ya ceritanya. Seperti ini. Lalu persamaan tersebut kan in-out ditambah produksi energi panas ya, thermal. Lalu sini ya biasa in, out ini lalu dibagi 2 PL delta R sehingga dapatnya seperti ini.
karena si SER pindah ruas jadi negatif, dan untuk ini jadi positif, ini ditukar dengan harapan ini menjadi limit. Jadi DRQR per DR sama dengan SER. Sudah dapat diintegralkan. Yang ini kan tidak ada bentuk yang mau diintegralkan, jadi RQR saja. Di sini R, jadi setengah R kuadrat. Nah, lalu ini dibagi jadi SER per 2, ini C1 per R. Ya. Nah, setelah dapat ini, biasanya kita masukin kondisi batas. Biasanya ya. Nah, ini gambar yang tadi ya. Ini wired yang radial tadi ya, kalau nggak salah dijelaskan ya. Radial. Oke, di sini posisinya kalau yang ini dia kawatnya itu vertikal ya ceritanya. Nah, sehingga yang tadi persamaan tadi kita tulis di sini ya. Posisinya kan R sama dengan 0. Jadi SE kali 0 sama dengan 2. SE kali 0 kan 0. 0 bagi 2 itu berarti 0. Salah ya, bukan tak hingga. C1 bagi ini tak hingga. Jadi 0 tambah tak hingga ya jawabannya tak hingga. Sehingga QR adalah SE kali R per 2. Jadi tak hingga itu dianggap ya nggak ada lah angkanya di sini, nggak bisa didefinisikan. Nah, inilah yang kembali sini. Nah, statement bahwa heat flux itu meningkat secara linear dengan R. Jadi di sini ya, karena kan QR berhubungan lurus ya dengan si R di sini. Nah, kita dapat mensubstitusi hukum Fourier ya dalam bentuk QR. Ya sama, Fourier itu kan QR sama dengan min K dt per dr. QR-nya sudah ada nih dapat ya. Kalikan SER kali 2, ini tinggal pindah ruas ya. Jadi K, lalu setelah itu kan ini integral R itu kan setengah R kuadrat. Di sini posisinya C2 bisa. Lalu sini min K T plus C3. Nah, lalu C2 di sini C4 adalah C2 kurang C3 jadi C4 min K TR. Nah, di sini dapat jadi min SER kuadrat per 4K plus C4 sama dengan TR. Lalu kita masukkan kondisi batas R sama dengan R besar, T sama dengan T0. Jadi, kan ada kondisi awal, kondisi akhir ya. Kondisi awalnya berarti kan kondisi awalnya adalah R kecil, kondisi akhirnya R kecil, kondisi akhirnya R kecil, kondisi awalnya adalah R besar karena ini T0. Jadi T akhirnya ya TR, T awalnya adalah T0. Sehingga di sini jangan terkecoh ya, biasanya kan R sama dengan R kecil ya, padahal enggak. Di sini R sama dengan R besar yang dia maksud. Sehingga ketika ini min tinggal diputar di arah sini jadi min R kuadrat kali min itu kan jadi positif. Sudah dapat di sini ini tuh tinggal dikeluarkan R kuadrat. Ini modifikasi saja. Selanjutnya setelah dapat kita lanjut ke suhu rata-rata yang bangkit. Dia bisa pakai persamaan yang sudah diberikan. Ini mirip dengan chapter 1 atau chapter 2 ya. Tinggal kamu integralkan posisi 0 hingga 2pi, 0 hingga R besar. Seperti ini sehingga didapatkan hasilnya adalah SE kali R kuadrat per 8K. Ini nggak saya jabarkan, nanti kamu bisa jabarkan sendiri ya dengan melihat chapter sebelumnya. Lalu temperatur yang bangkit itu dirata-ratakan ya dengan cross section atau luas area di sana itu setengah dari maksimum dari suhu yang bangkit. Nah, di sini panas yang mengalir keluar pada permukaan itu dia sepanjang L dari wire. Sehingga di sini QR R besar 2pi RL, yang ini adalah QR pada R sama dengan R besar. Nah, yang ini tinggal digantikan dengan yang sebelumnya di sini. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, posisinya tapi R-nya adalah R besar, tinggal diganti saja ya. Seperti ini. Nah, hasil ini tidak mengejutkan ya, karena posisinya kan dia steady state. Lalu energi thermal itu diproduksi dari disipasi listrik. Nah, volumenya ya luas permukaan dikalikan tinggi, kalau di sini ya L itu ya sama saja. Yang seharusnya dia keluar ya, meninggalkan sistem melalui surface R sama dengan R besar. Nah, kita juga ketika dia melalui perkembangan tersebut, dia juga seperti dejavu ya, seperti dejavu. Nah, setelah itu ya, maksudnya
ada similarita di sini bahwa permasalahan kawat yang dipanaskan dan aliran viskos dalam tube sirkular. Tapi di sini ada notasi yang berbeda. Nah, ini yang perbedaannya. Oke, lalu di sini itu ya, ketika kuantitas yang tepat dipilih bersama diferensial dan juga boundary conditionnya untuk dua permasalahan itu identik ya, mirip ya. Dan proses secara fisika itu dikatakan bisa analogi. Tapi tidak semua permasalahan di transfer momentum memiliki analogi pada bentuk transport energi dan massa. Bagaimanapun ya, ketika kita ada beberapa analogi yang dapat ditemukan, mereka tuh sebenarnya analogi itu dapat digunakan ya dengan diketahui dulu yang telah diketahui hasilnya pada satu bidang dan dapat diaplikasikan pada bidang lainnya. Seperti contohnya tidak adanya permasalahan di analog konduksi panas untuk aliran viskos. Posisinya sini adalah liquid film dengan posisi bidang yang terinklinasi, bidang miring ya. Lalu di sana juga banyak contoh-contoh seperti permasalahan konduksi panas di industri listrik, di industri kelistrikan, yang untuk meminimal suhu itu bangkit di sisi dalam ya, mesin listrik yang posisinya di sini dia adalah umur isolasi. Nah, satu contoh ya di sana itu menggunakan konduktor menggunakan secara internalnya adalah liquid cool ya. Ini cairan yang mendinginkan ya, stator konduktor yang di sini posisinya sampai 500.000 kW, yaitu AC generator. Nah, untuk mengilustrasikan permasalahan selanjutnya di pemanasan menggunakan listrik ya, kita dapat memberikan dua contoh yang concernnya pada pembangkitan suhu di dalam wire. Yang pertama kita mengindikasikan perbesaran pengaruh pemanasan, dan yang kedua menunjukkan bagaimana mengatasi ya perbedaan kondisi batas. Selain itu ya, tambahannya ya, kalau misalnya di permasalahan 10.1 itu juga dapat ditunjukkan bagaimana kita menggunakannya itu ke dalam perhitungan ya, perhitungan yang butuh kebergantungan suhu ya dari thermal dan juga konduktivitas listrik. Oke, ini ada contoh 10.6 strip 1. Di sini adalah kawat tembaga, radiusnya 2 mm, panjangnya 5 meter. Tegangan dropnya itu ketika suhu bangkit dari wire aksis menjadi 10 derajat Celcius, dan jika suhu permukaannya itu 20 derajat Celcius. Nah, di sini kombinasi persamaan 10.6 14 sampai 10.6 strip 1 ya. Di sini ada dia kan minta persamaan ini digunakan ya, ceritanya itu bentuknya adalah Tmax kurang T0 SE kali R kuadrat per 4K. Nah, SE itu sendiri adalah I kuadrat KE. Nah, ini dimasukkan nih menggantikan si SE, dan I sendiri adalah KE E per L, sehingga dapatnya seperti ini. Nah, ketika melihat di sini ada untuk tembaga itu ada bilangan Lorentz di chapter 9.9, di mana K per KE kalikan T0 itu 2,23 kali 10 sekian-sekian. Sehingga persamaan yang kita dapat itu harus dimodifikasi. Nah, dari sini ceritanya kan mau nyari E-nya. Jadi Tmax kurang T0 kalikan 4L kuadrat dikalikan K, dibagi R kuadrat KE dan diakarkan. Nah, karena di sini sudah ada bentukan seperti ini, K per KE kali T0, berarti yang awalnya ada T0 di sini, maka di sini modifikasi jadi T0. Kalau ini dicoretkan hilang. Nah, sehingga bisa dimasukkan angkanya di sini 2, L-nya 5000, R-nya adalah 2. K per KE T0 itu adalah angka segini. T0-nya adalah 283. Tmax-nya 293, ininya min 283. Yang di sini ya, 10 derajat itu berarti 283.
20 berarti 293 Kelvin. Akan tetapi saya melihat di sini ada perbedaan angka. Saya menduga ada kesalahan atau kesalahan menulis ya. Karena di sini dia nulisnya 293 kali 10 padahal harusnya 283 kali 10. Hasilnya sih tidak terlalu jauh berbeda. Kalau ini 40, kesannya 40 pas. Di sini 39, sekian. Nah, untuk kita mengulangi analisis di 10.6. 10.6 teh, oh bukan ya, materinya. Itu ada pengasumsian bahwa T0 itu tidak ketahui, tetapi ya heat flux pada dinding itu diberikan menggunakan hukum pendinginan, hukum Newton pendinginan pada persamaan 10.1 strip 2. Asumsi bahwa koefisien transfer panas yaitu H dan temperatur udara ambien pada TR diketahui. Nah, tinggal di sini kamu menggunakan hukum pendinginan kan Qn, Hn, TLS, min Tb. Ini dipakai. Posisinya sini adalah hukum Fourier. Kalau hukum Fourier itu kan Q sama dengan min K ya, min K dt per dx. Lalu yang ini kan juga Q ya ceritanya, jadi Q di sini. Jadi min K dt per dx atau dr lah posisinya di sini. Mengasumsikan, ini lihat dulu ya sampelnya ya, sampel yang di 10.6 ya. Kalau dia bentuknya silindrika berarti benar R ya di sini, bukan terhadap X ya. Kalau X itu berarti dia plat. Terus H dikalikan T min TR ya, karena T bulk ini yang di belakang ya ceritanya. Oke, ini TR-nya. Sudah selesai, diselesaikan seperti ini ya, tinggal kamu masukkan persamaannya TR min TR sehingga didapatkan seperti ini ya. Tinggal dicek kembali ya yang ini ya, karena tidak saya turunkan. Saya lanjut, ini yang reaktor. Poin yang terakhir kalau nggak salah, karena yang satunya disipasi viskos itu kamu bisa baca sendiri ya, maksudnya mengejar waktu ya. Transport energi dengan produksi energi, itunya adalah konversi energi kimia di dalam reaktor. Ini reaktor ya. Di section ini kita mendiskusikan, saya cut dulu aja lah ya biar nggak terlalu panjang.